Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Kali ini sobat, TIJ mengkritik Ustadz Abdul Somad. Dan ini memang sesuatu yang cukup miris ya kalau kita lihat. Tapi inilah memang seorang TIJ, dia memang orang yang cukup berani. Nah, siapapun dia bisa kritik. Dan di sini sobat mungkin bisa kita simak dulu dan mohon untuk menyimak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Ayo kita simak videonya sobat. Saya ingin membahas ulama terganteng di bumi ya. UAS, Bang Somad. Bang Somad ini merupakan orang yang sering mengendorse perusahaan besar TB Habaib di Indonesia ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa di Aceh ini Somad merupakan ulama yang paling digandrungi, paling dicintai, paling banyak pendukung. Bahkan di awal-awal karir beliau itu ketika ke Aceh diberikan hadiah mobil, macam hadiah lah. Disukai dari berbagai lapisan masyarakat, baik level bawah maupun level atas, baik yang mondok lokal maupun yang mondok internasional. Dan salah satu sahabat baik dia merupakan masih keluarga saya, ya, om saya, adik daripada ibu saya, bersahabat baik dengan dia karena sama-sama lulusan Al-Azhar Kairo. Insyaallah. Saya pernah melihat beliau pada waktu jadi peramal dulu ketika Ijtima Ulama 2019, Bapak Prabowo akan terpilih menjadi presiden, kata beliau. Pernah jadi dukun juga. Pasti insya Allah ya, Bapak Prabowo pasti akan jadi presiden di Indonesia. Allahu Akbar. Nah, kalian cek aja videonya di YouTube ya. Kait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat-menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I. Yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad SAW. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang kucinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Al-Hasan namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir?
karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya. Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Muaz bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Jadi, Bang Somad, Afwan, antum itu parah sekali dalam membela perusahaan TB Habaib Nusantara ya. Parah sekali jenengan. Kau. Parah sekali kau. Macam mana kau? Katanya orang pinter, katanya orang cerdas, katanya orang berilmu, jebolan luar negeri. Ketika ada orang membuat tesis bagaimana kita menghargai, bukan menuduhnya komunis. Bukan. Mau Ratib Al-Haddad, mau Ratib Al-Attas, kagak peduli. Kerjaan komunis ya Mat. Astaghfirullahaladzim Mamat. Istighfar Mat. Bukan benci Mamat. Kita mempertanyakan, mana ada benci sama duriat? Justru karena kita cinta terhadap duriat Nabi, orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya etika, nggak punya keilmuan agama. Kita pertanyakan kehabibannya, kita pertanyakan kezuriahannya. Masa dibilang komunis? Komunis itu bukan tidak bertuhan. Yang tidak bertuhan itu ateis. Walaupun kebanyakan orang komunis di Soviet itu rata-rata tidak percaya Tuhan. Tapi banyak orang komunis dimanapun mereka percaya Tuhan. Mereka punya agama. Bahkan komunis di Indonesia itu habaib. Ya, ada dari oknum habaib. Nah, Sofyan Barakbah Kalimantan. Fahrul Barakbah Kalimantan. Siapa bilang nggak punya agama? DN Aidit. Siapa bilang nggak punya agama? Bung Karno. Ya, di pihak partai komunis waktu itu, dengan nasakomnya. Ini gimana? Kuliah internasional tapi nggak berbobot sama sekali. Pahami dulu apa itu komunis, komunisme. Seolah-olah di Indonesia ini komunis ini sebagai pembunuh ulama. Kalau misalnya komunis itu pembunuh ulama, ada berapa banyak habaib yang dibunuh? Misalnya kata Somad nih. Komunis itu yang suka menginikan habaib, yang suka melecehkan habaib, menghina habaib, apa segala macam. Ada berapa banyak habaib yang difitnah oleh PKI, yang dibunuh oleh PKI? Justru oknum habaib sendiri pentolan PKI, pentolan komunis Indonesia. Siapa? Fakhrul Barakbah, Sofyan Barakbah. Barakbah itu marga apa? Bukan begitu, Mat. Aneh ini respect sama ente nih, dari dulu sampai sekarang, Mat. Tapi kalau masalah seperti ini, Mat, hilang sudah pamor rente di hati aneh. Nah, gitu kan kata-kata mereka. Saya melihat orang yang alim itu berilmu, kemudian ilmunya dipraktikkan, diamalkan, bukan sekedar tahu.
Apalagi kita seperti pelacur yang bisa disewa oleh ini, minjam moncong kita untuk nyepong, ya kan? Dipinjam mulut kita untuk berbicara sesuai orderan, itu kayak pelacur itu. Orang-orang bayaran itu. Ya, jangan seperti pelacur. Jangan seperti pelacur agama. Yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Ketika ada tesis Kiai Imad seperti ini, jangan hina dulu. Dipelajari dulu. Dijawab dulu dengan ilmiah. Kalau memang punya ilmu. Kami orang-orang bodoh, kami orang-orang awam, kami nggak sekolah sampai ke negeri Firaun. Ya. Tapi kami mau berpikir. Kami mau berpikir. Kalau saya nggak sekolah memang. Apalagi sampai ke negeri Firaun sana, enggak. Ya, dikit-dikit komunis, dikit-dikit komunis, dikit-dikit komunis, dikit-dikit komunis. Aduh. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Jadi di sini sobat, kalau kita lihat memang pemahaman dari kata-kata komunis di sini, di mana Ustaz Abdul Somad menyatakan bahwasannya paham komunis ini ya paham yang tidak bertuhan. Dan di sini beliau menyatakan bahwasannya apabila orang tidak mengakui zuriat Nabi, keturunan Nabi, ya berarti identik dengan orang komunis. Nah di sini TIJ memang membantah kondisi itu sebagaimana yang dia sampaikan tadi, bahwasanya ada beberapa juga yang dia komunis tapi dia juga beragama, dan malahan ada dari kalangan habaib yang kalau dia sampaikan tadi. Nah di sini inti persoalannya sobat, saya lebih cenderung membahas tentang arti komunis ini. Buya Hamka menjawab pertanyaan dari pembaca majalah Gema Islam tentang paham komunis. Pembaca itu menanyakan apakah benar paham komunis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi pembaca itu heran karena masih ada orang komunis yang mengerjakan sholat. Menanggapi pertanyaan tersebut, Buya Hamka menegaskan bahwa paham komunis adalah suatu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Mereka menganggap Tuhan itu adalah ciptaan manusia saja. Dalam tem mereka disebutlah bahwa agama itu hanya suatu lapisan atas saja daripada kehidupan manusia, yang ditentukan oleh lapisan bawah, yaitu sosial ekonomi. Tegasnya, Tuhan bagi paham komunis adalah suatu yang ditentukan oleh perut belaka, tulis Buya Hamka. Kemudian mengenai adanya orang komunis yang masih mengerjakan sholat dan puasa, maka itu menurut Buya Hamka adalah komunis yang tidak baik atau belum matang disebut komunis. Bahkan Buya Hamka menduga hal tersebut sebagai siasat untuk menarik orang-orang lain. Mereka pura-pura sholat supaya orang menganggap bahwa komunis itu tidak ateis. Menurut Buya Hamka, sebagai orang Islam, jika mereka menganut paham komunis pula, itulah tandanya Islamnya belum matang, dan sebaiknya mereka memilih satu di antara keduanya, Islam atau komunis. Benar-benar Islam atau benar-benar komunis, tulis Buya Hamka. Buya Hamka juga mengutip pernyataan pemimpin Republik Rakyat Cina atau RRC yang dengan tegas mengatakan bahwa Konferensi Bandung yang menyebutkan kami orang komunis adalah orang-orang ateis. Nah, ini demikian sobat. Ada kutipan pernyataan dari Buya Hamka. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi kita. Dan terkait dari video ini, kita sebaiknya bisa mencerna pernyataan dari Ustadz Abdul Somad maupun kritikan dari seorang TIJ. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.